Baik teman-teman sekalian, kali ini saya, Profesor Popok, akan membahas tentang pengertian media massa dan sistem pemerintahan. Nah, sebenarnya apa sih media massa itu? Media massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas ataupun publik, secara serentak tentunya. Pertama, radio. Contoh lainnya, televisi ataupun internet ataupun surat kabar, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, apa sih sistem pemerintahan itu? Untuk sistem pemerintahan, ini adalah cara atau mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana kekuasaan dijalankan. Contohnya, demokrasikah, otoriterkah, ataupun monarki. Nah, selanjutnya, Profesor Popok akan membahas tentang peran media massa dalam sistem pemerintahan. Wah, menarik nih, karena ada banyak perannya, tapi kita akan bahas 4 saja. Yang pertama, sebagai penyampai informasi. Nah, media massa nih menyampaikan kebijakan pemerintah, program, dan keputusan yang pemerintah ambil kepada masyarakat guna publik mendapatkan informasi yang transparan dan juga akurat. Lalu selanjutnya sebagai pengawas. Nah, sebagai pengawas seperti biasa tentunya mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap ketika adanya penyimpangan, kemudian juga korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan agar pemerintah bertanggung jawab kepada publik. Kemudian juga sebagai forum publik, ya tentunya di mana media menyediakan ruang diskusi untuk publik ataupun untuk pihak-pihak terkait guna melakukan debat, partisipasi politik, dan demokrasi. Lalu yang terakhir adalah sebagai alat kontrol sosial. Tentunya ini adalah media membantu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan mengedukasi publik agar lebih kritis dan aktif dalam kehidupan politik. Sekian dari Profesor Popok, akan dibahas oleh yang lainnya. Hubungan media massa. Hubungan antara media massa dan pemerintah bersifat simbiotik dan dinamis, di mana keduanya saling mempengaruhi. Pemerintah membutuhkan media massa untuk menyebarkan informasi dan memperoleh dukungan, sedangkan media memerlukan akses informasi dari pemerintah. Namun, pemerintah juga dapat melakukan regulasi dan pengawasan terhadap media yang seringkali berujung pada sensor demi alasan keamanan stabilitas. Meskipun ini dapat membatasi kebebasan pers, di sistem pemerintahan otoriter, media sering digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung kepentingan pemerintah dan membatasi kritik. Teori pers dan sistem pers di Indonesia. Sistem pers di Indonesia tidak sepenuhnya terikat pada suatu teori pers klasik seperti otoriter, liberal, tanggung jawab sosial, atau komunisme. Namun sebaliknya, ia memiliki karakteristik khas yang berlandaskan pada konstitusi dan nilai demokrasi. Media Indonesia berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan penyampai aspirasi masyarakat dengan kebebasan pers yang terus berkembang setelah masa reformasi. Tantangan media massa dalam sistem pemerintahan. Pertama, kebebasan pers dan kontrol pemerintah. Menjaga keseimbangan antara kebebasan media dan regulasi pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, era digital dan media sosial. Pada era digital ini, penyebaran informasi yang cepat
dan luas, membawa tantangan berupa hoax dan propaganda yang dapat mempengaruhi opini publik dan stabilitas politik. Selanjutnya, kepemilikan media dan bias. Konsentrasi kepemilikan media dapat menyebabkan bias informasi yang merugikan demokrasi. Contoh studi kasus, pada kasus Ahok tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang kerap dipanggil Ahok menghadapi tuduhan penistaan agama yang banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media. Media massa berperan dalam membentuk opini publik yang berujung pada demonstrasi besar-besaran. Adapun saran untuk masyarakat itu perlu diberikan pendidikan tentang cara mengkonsumsi informasi dengan bijak. Dukungan untuk media independen yaitu memfasilitasi kebebasan media untuk menjaga keberagaman informasi dan suara. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan media untuk kepentingan bersama dan mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jadi untuk kesimpulan, secara media massa adalah pilar penting dalam sistem kepemerintahan, terutama dalam demokrasi. Karena apa? Karena berfungsi sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan, dan forum publik. Media massa berperan penting dalam sistem pemerintahan, baik dalam mendukung demokrasi maupun menghadapi tantangan-tantangan seperti berita palsu dan sensor. Hubungan media dan pemerintah bersifat kompleks dan membutuhkan regulasi yang adil agar media tetap independen dan mampu menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Di era digital ini, tantangan baru muncul yang memerlukan adaptasi dan kerjasama antara pemerintah, media, dan masyarakat. Tiga elemen itu penting bagi masyarakat untuk memahami peran media dan untuk mendukung kebebasan pers sebagai bagian dari upaya menjaga